si jago mogok namanya ku berikan. Jumpa lagi dalam renungan harian. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan hari ini saya memberikan judul Super Carry yang didasarkan pada kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 12. Kemudian Isai menyuruh orang untuk menjemput dia. Pipinya kemerah-merahan, matanya indah dan tampan kelihatannya. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Saudaraku, Super Carry adalah nama salah satu jenis mobil produksi sebuah pabrikan mobil asal Jepang. Kalau tidak salah, jenis kendaraan ini sempat merajai jalanan baik di kota maupun pedesaan karena digunakan sebagai mobil angkutan. Dalam pengalaman saya ketika masih melayani di Aji Barang, Jawa Tengah, Super Carry ini banyak digunakan sebagai sarana angkutan pedesaan. Bahkan, kendaraan ini bisa mengangkut muatan melebihi kapasitas angkut yang ditetapkan. Dan merupakan pemandangan yang biasa bila jam-jam berangkat atau pulang sekolah, ada beberapa penumpang yang naik di atas kap kendaraan. Nama Super Carry ini sendiri seringkali dipakai sebagai bahan tebak-tebakan di kalangan masyarakat. Seringkali pertanyaan untuk tebak-tebakannya adalah, mobil apa yang paling lambat lajunya? Atau kendaraan apa yang selalu tertinggal di belakang? Jawabnya, Super Carry. Bagi masyarakat Jawa, pasti langsung bisa mengerti apa yang dimaksudkan dengan jawaban tadi. Jadi begini, kata carry bila dilafalkan berbunyi carry. Nah, kata ini ada kesamaan bunyi atau homofon dengan salah satu kosakata bahasa Jawa carry. Dan kata carry ini di dalam bahasa Jawa berarti tertinggal. Sudah paham maksudnya bukan? Kata carry saja artinya sudah tertinggal, apalagi ditambah dengan kata super. Ya jelas lebih tertinggal lagi. Kemudian dari tebak-tebakan ini maka sering muncul guyonan bagi Super Carry ini. Seperti misalnya, lawong Super Carry kok jalannya bisa cepat sekali ya? Maksudnya, lawong namanya saja sangat tertinggal, kok larinya bisa kencang sekali. Saudaraku, pertanyaannya sekarang adalah, apakah yang sangat tertinggal ini alias Super Carry pasti jalannya lambat? Tentu tidak, bukan? Dengan muatan yang melebihi kapasitas saja kendaraan ini masih bisa melaju dengan kencang, apalagi bila tidak ada muatan sama sekali. Meski disebut sebagai sangat tertinggal, namun kenyataannya jenis kendaraan ini masih digunakan sebagai moda angkutan desa dan kota di berbagai wilayah Indonesia. Artinya, kemampuannya dapat ditunjukkan dalam kenyataan, bukan dalam sebutan atau nama. Ya, nama, julukan, atau anggapan itu seringkali tidak mewakili kapasitas sesungguhnya dari seseorang. Atau orang lain bisa saja salah menilai dari penglihatan saja. Inilah pengalaman yang pernah dialami oleh Samuel. Samuel pernah melihat Daud hanya sebagai orang muda yang pipinya kemerah-merahan, matanya indah dan tampan wajahnya. Mungkin bila dibandingkan dengan perawaan Raja Saul waktu itu, sosok Daud ini jelas kalah jauh. Atau mungkin bagi Samuel, Daud tidak mewakili potongan yang pas sebagai calon Raja Israel. Namun kenyataannya, apa yang dilihat Samuel ini berbeda sama sekali dengan apa yang dilihat oleh Tuhan.
Alkitab memberikan kesaksiannya demikian. Kemudian Isai menyuruh orang untuk menjemput dia. Pipinya kemerah-merahan, matanya indah dan tampan kelihatannya. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Sejarah Israel mencatat bahwa orang muda yang pipinya kemerah-merahan, matanya indah dan tampan wajahnya itu berhasil mendirikan kerajaan Israel Raya dengan pertolongan Tuhan, dengan wilayah meliputi dan di sebelah utara sampai ke Beersheba di sebelah selatan. Kita bisa lihat di dalam 2 Samuel 3 ayat yang ke-10. Saudaraku, dalam kehidupan ini yang dibutuhkan adalah berani menunjukkan jati diri dan kapasitas yang terbaik yang dimiliki. Oleh karena itu, jangan hanya terjebak pada nama atau julukan atau casingnya saja, melainkan bukti dari kerja yang nyata. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita berikan yang terbaik dari kemampuan kita, sebab kita rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Meski super carry, nyatanya bisa melaju dengan kencang, bukan? Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk dapat memberikan yang terbaik sesuai dengan talenta yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mewujudkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.